Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membahas video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga bersama kami Klub Matematika. Oke, kita perhatikan di sini masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi oleh masyarakat di desa maupun di kota atau di daerah manapun. Sampah menjadi masalah tersendiri. Berita berikut akan menyajikan upaya seorang pemimpin daerah dalam mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, mengatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Jelas ya? Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Pungkasnya. Ayo sekarang kita menulis, kita sudah membaca bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas tadi. Pertanyaan yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya adalah oke, di Kelurahan Babakan Pasar. Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihadapi? Jawabannya apa? Betul sekali. Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah. Pertanyaan berikutnya, nomor 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Melakukan gerakan pungut sampah atau GPS. Itu adalah solusi dari pemerintah kota tersebut. Pertanyaan yang keempat. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena jika sampah sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Sehingga masalah sampah menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang per orang atau tanggung jawab kelurahan. Di pertanyaan nomor 5, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungannya adalah lingkungan menjadi indah dipandang dan warga masyarakat bisa terhindar dari penyakit. Oke, itu adalah 5 pertanyaan. Kemudian beserta kita bahas bersama-sama jawabannya tentang bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Sekarang ayo kita berdiskusi. Dalam diskusi ini ada apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok yang lain. Kunci dari permasalahan ini adalah apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab masalah sampah, otomatis sampahnya tidak ada yang mungut, tidak ada yang mengambil. Sehingga sampahnya akan semakin lama akan semakin banyak. Pasti seperti itu ya, karena tidak ada solusi, tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga sampahnya semakin banyak. Jika sampah semakin banyak, bagaimana dengan lalat? Bagaimana dengan kuman-kuman penyakit? Pasti akan semakin banyak sumber-sumber kuman penyakit, sehingga kuman-kuman penyakit tersebut akan menjangkit ke seluruh warga masyarakat tersebut. Selain lingkungan menjadi kotor, tidak indah dipandang,
tentunya akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi, ayo kita bersama-sama bertanggung jawab atas masalah sampah. Kita ikuti gerakan tadi oleh Kelurahan Babakan Pasar. Jika kita lihat sampah, langsung kita buat gerakan pungut sampah. Langsung kita pungut dan kita masukkan ke tempat sampah. Itu adalah contoh siswa yang pribadinya bagus. Oke? Pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya dengan pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini adalah beberapa gambar benda hasil daur ulang. Kita lihat di sini di gambar yang pertama, ini adalah bisa digunakan untuk gantungan kunci, ya, tempat surat, tempat pensil juga. Di gambar yang kedua juga ini adalah dari botol bekas. Kemudian di gambar yang ketiga yang berwarna merah ini adalah dari tong. Ya, ini digunakan sebagai tempat duduk. Kemudian yang bawah ini adalah tas dari bungkus snack makanan, diolah dengan keterampilan tersendiri bisa dibuat menjadi sebuah produk kerajinan. Ayo sekarang lagi kita berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Dan yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Silakan diskusikan ini ke dalam kelompok kecil. Kelompok bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan dikumpulkan hasilnya nanti kepada wali kelasnya masing-masing. Di kesempatan ini kita ada pembahasan mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor tadi. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang.
Kain dapat diolah dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Luar biasa, prosesnya panjang. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi pembuatan pakaian ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ayo kita renungkan, apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi. Diskusikan dengan keluargamu cara-cara menghargai jenis usaha pembuat benda-benda daur ulang. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.